di rumah untuk berpartisipasi di line interaktif di 0811 463 2558 untuk pertanyaan kepada kedua narasumber kita, dan dapatkan juga hadiah berupa voucher untuk tiket seminar pada hari Jumat dengan tema High Impact, How to Become High Impact Leader kepada kedua narasumber kita hari ini. Nah, saya kembali dulu kepada Pak Cali ini, Pak, ya. Iya. Ini kan tadi ada katanya dan riset nih, Pak. Iya. Bagi pelaku UKM. Iya. Nah, bisa dijelaskan itu, Pak? Kalau saya riset seperti ini ya, Pak Nur ya. Saya ngajarkan sama anak-anak mahasiswa biasanya. Kalau kita melihat bisnis itu kan tidak boleh latah melihat banyak. Iya. Tiba-tiba buka juga. Ya. Bagusnya risetnya seperti ini yang secara kasar. Kasih contoh, Pak, ya. Iya. Ya. Kita hitung dulu berapa yang berbisnis ini, berapa jumlahnya. Setelah itu kita lihat segmen pasarnya. Segmen Dia pasar. umur keberapa dan dia profesinya apa di situ. Itu kan datanya bisa ada dari statistik kan, bisa penduduk Bisa Makassar diambilkan bisa data, diambilkan ada ya? data. Oke. Nah, ketika itu kita hitung si ini berapa persen ngambilnya yang utama, Ya. si ini berapa persen, nanti kita lihat ada kue nggak yang diperebutkan di situ. Dari bisnis Kalau itu, masih ya? ada, silakan kita buka Ya. dari bisnis itu. Karena apa? Kalau tinggal sedikit, kita bersaing sama yang lama sulit, susah. Walaupun kita punya diferensiasi. Berarti kita harus cari bisnis lain. Iya, Pak, harus ya? kita keluar kan. Oke. Oh, ini tidak visible ini, kayaknya tidak bagus bisnis ini. Iya. Tinggalkan saja, lupakan. Nah, Iya. kalau saya lihat seperti itu, jadi biasa orang kita contoh lihat bisnis warkop kafe kan. Iya. Itu kan pasarnya itu terus karena perputaran uang di situ lambat. Iya. 10.000, 15, 20.000, duduknya 5 jam, 3 jam. Iya. Ya, kita lewati ramainya, lewat lagi ramainya, ternyata kita lihat, oh itu juga yang duduk di situ. Kan seperti itu. Iya, jadi cuma itu saja, Pak, ya. Jadi Dalam memang perkembangan. setengah mati. Nah, ini yang Ya. perlu di riset seperti Oke, ini. maksudnya Berapa itu, Pak, ya. bisnis ini, Ya. terus jumlah konsumennya berapa, segmennya apa, baru kita bilang. Nanti kita lihat hitung, ada kue nggak diperebutkan di situ, Ya. berapa jumlah yang masih bisa Yang kita bisa share di- kan, Oke. pasar yang bisa di situ, baru Ya. kita buka. Oke. Kalau nggak cukup ya nggak usah. Nggak usah buka. Ngapain, iya. Nah, saya kembali ke Pak Rianto. Ini kan hari Jumat, sebelum kita bahas ini ada Jumat, ada seminar Iya. How to Become High Impact Leader ya, Yes. Pak, ya, dengan Iya. IMAYA, Indonesia Iya. Marketing Association ya. Nah, sebelum itu apa sih yang mau dibahas di situ, Pak? Nah, di sana di seminar itu nanti kita akan sharing atau Ya. mengajarkan para pebisnis bagaimana bukan hanya jadi leader, karena Ya. leader itu bukan hanya jabatan ya, Ya. tetapi bagaimana di posisi Anda yang Anda punya sekarang, Anda bisa mempengaruhi orang lain, bisa mengajak orang lain untuk bekerja bersama-sama. Nah, itu yang penting. Oke. Bukan hanya jabatannya, bukan hanya kayak Pak Cali tadi ngomong gagah-gagahan, oh saya direktur Iya, gitu ya. iya. Tetapi nggak punya dampak. Iya. Ya, jadi di seminar ini kita akan bahas sekaligus bukan hanya teori, tetapi kita akan siapkan teknik-tekniknya, bagaimana sampai bisa mempengaruhi orang dengan cara yang elegan tentunya ya, dengan cara yang smart, dan tetapi orang dengan sukarela mengikut Anda dan mau berkolaborasi dengan Anda. Itu yang tadi yang dikatakan ya, Pak. Jadi ada emosional ya, Iya, bukan emosionalnya sekedar paling gaji. penting. Nah, kita bahas lagi nih, Pak. Ini kan tadi ada visi, ada harus terukur. Nah, aksi nih, Yes. aksi. Seperti apa sih aksi itu, Pak, bagi pelaku UKM sehingga dia bisa dikatakan punya high impact ya, Ya. leader. Nah, saya lihat di pelaku usaha itu ada dua macam ya. Oke. Ada yang risetnya kelamaan, nggak action. Nah, ini juga, iya, Pak. Ini juga. Ada riset juga Salah satu. perlu, tapi jangan terlalu lama, jadi jalan-jalan. mungkin, Tapi Pak, golongan ya. kedua adalah dia action nggak pernah riset gitu. Oh, oke. Nah, Jadi kita ambil tengahnya deh. Oke. Setelah riset, kita harus Langsung action. action. Iya. Nah, actionnya itu benar-benar kita melihat dari planning-planning yang ada. Oke. ya. Dan ingat, kita nggak bisa kerjain sendirian. Nah, Ya, di kata saat kuncinya ya, Pak. kita nggak bisa Iya. kerjain sendirian. Semua bisnis yang besar nggak mungkin dikerjakan satu orang. Good. Nah, jadi dari awal saya sudah rencanakan bisnis itu akan menjadi seperti apa. Contoh, perusahaan sebesar ini Ya. akan ada 50 orang di dalam. Oke. Itu berarti masuk ke visi lagi ya. Visi, dari Oke. visinya itu kita kembangkan. Dan bisa Tapi diukur ya. di awal nggak mungkin dong kita bisa langsung 50 orang. Oke. Nah, mungkin orangnya 3, tapi posisinya sudah ada 50.
Nah, siapa yang ngisi itu? Ya kita aja. Yang mungkin startupnya sudah dimulai dari situ. Tetapi perlu dipertimbangkan atau direncanakan bahwa nanti akan sebesar ini gitu. Nah, itu action yang bisa kita mulai dari sekarang. Dan ingat, kita harus mulai mengembangkan tim kita. Jadi kita harus grow our team. Jadi tim saya tuh kenyang dengan pelatihan. Kenapa? Karena saya tahu keberhasilan saya akan berada pada saat tim saya mampu melakukan apa yang saya sediakan, mampu saya delegasikan, gitu. Jadi leader itu juga harus memang mampu mendelegasikan ya, dan delegasi itu harus timnya juga harus tahu apa yang harus dikerjakan, begitu Pak ya. Nah, mungkin ke Pak Cali juga ini, bagaimana Pak itu dalam pengalaman sih sendiri sebagai seorang leader delegasi ini ya? Pendelegasian seperti ini, pemimpin itu ada dua, Pak Nur ya. Kita jangan menciptakan pengikut, tetapi kita menciptakan pemimpin baru. Iya. Kalau menciptakan pengikut itu nggak berkembang. Kita tidak ada, habis perusahaan kita, karena cuma mengikut aja. Jadi kalau saya melihat bagaimana memberikan tanggung jawab. Tanggung jawab, memberikan tanggung jawab yang sesuai dengan jobnya. Nah, disinilah peranan pada saat kita rekrutmen. Salah rekrutmen bisa fatal. Sebenarnya dalam suatu manajemen itu tidak ada orang yang bodoh dan tidak ada orang yang tidak tahu, Pak. Yang salah itu salah menempatkan. Salah menempatkan. Berarti berlarut ke kita sendiri. Kembali lagi ke leader ya. Hanya biasanya startup baru yang baru memulai itu kan biasanya memilih secara emosional karena keluarganya. Nah, ini yang merusak tatanan dari manajemen dalam perusahaan. Karena dia punya saudara, harus dikasih keuangan, tidak boleh orang lain di situ. Tapi padahal dia tidak ngerti keuangan. Ini harus di sini di bagian produksi nih. Sampai ada kebocoran, tarik orang saja bukan ahlinya. Nah, inilah yang biasanya yang menggagalkan suatu perusahaan. Pemimpinnya yang salah sebenarnya. Kalau pemimpin itu selalu menyatakan, kalau pemimpin yang bagus itu selalu menyatakan ini yang salah. Tapi kalau pemimpin yang tidak bagus menyatakan kau yang salah. Jadi itu beda pemimpin. Ini yang salah, Pak, ya. Kalau ini yang salah berarti ada sistem yang salah. Kalau kau yang salah berarti menciptakan pengikut ini nantinya. Pengikut. Iya. Bukan high impact. Kalau orang jadi pengikut, manggilnya bukan pemimpin lagi, dia panggil bos, Pak. Siap bos. Siap bos. Kan gitu kan? Jadinya kan. Nah, ini yang saya tantangan sama para manajer, para startup yang pernah saya bawakan, dan mereka masuk akal, mereka tahu. Menarik sekali ya, bahwa memang pemimpin itu harus menciptakan pemimpin baru, bukan jadi pengikut. Jadi generation gitu loh ya. Itulah. Nah, ke Pak Haryanto, ini kan tadi Pak Cari sudah menyinggung. Nah, bagaimana sih ini yang sekarang caranya how kita bicara how, bagaimana biar tercipta pemimpin ya, bukan seorang pengikut. Dan katanya tadi dengan delegasi tim kita barangkali ada sarannya Pak Haryanto sebagai seorang business coach ya. Kalau dari saya membangun tim itu sebenarnya mudah ya. Kita harus mengerti semua orang itu punya perbedaan. Dan punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kita nggak bisa menerapkan kepemimpinan si ayam untuk si kucing gitu. Ya, mungkin gaya pemimpinannya ayam, bagaimana? Kita contoh kayak pemimpinnya presiden kita Soeharto, Pak SBY dan Jokowi sangat-sangat berbeda. Tetapi dari perbedaan itu kita bisa melihat yang mana yang lebih efektif untuk perusahaan kita. Satu, itu kita harus mengerti, dan kita harus bisa menempatkan orang yang tepat di tempatnya. Kadang kita, ya itu tadi Pak Cali sudah singgung bahwa karena mentang-mentang karena saudara kita pasang di sini. Tetapi ada tools yang bisa menolong bahwa walaupun dia saudara, tapi memang skillnya itu paling bagus pemasaran umpamanya. Nah, tempatkanlah beliau di pemasaran, jangan di keuangan. Jangan di keuangan, stres Pak. Satu stres pasti kerjanya nggak beres, gitu. Karena bukan lahir dari passionnya dia, bukan lahir dari itu datang kita cari kelebihannya dia yang kita bisa gunakan untuk membantu tim ini untuk bersinergi. Sinergi ya Pak ya. Nah,
Baik pemirsa Fajar TV dan pendengar Radio Fajar FM, saya juga masih menunggu partisipasi Anda di 0811 463 2558 untuk berdiskusi bersama kami, dan penelpon itu dapat tiket Pak ya, untuk acara yang How to Become High Impact Leader. Betul ya sekali. Bagi pemirsa di rumah. Nah, tapi sebelum itu saya harus kembali dulu untuk iklan pariwara yang satu ini.